Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas fitomedicine, maka kami akan menjelaskan kombinasi rimpang jahe, daun serai, dan bawang putih untuk pengobatan penyakit disentri basiler. Kami kelompok 4 dari kelas AE1 Farmasi 2020 dengan beranggotakan Nur Ain Oktaviani Lamakaraka dengan NIM 821420013 dan Windiani Nur Amana Suharmin dengan NIM 821420025. Pertama-tama, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu penyakit disentri basiler. Infeksi bakteri adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri sendiri merupakan kuman yang sebenarnya penting dalam hidup kita. Hanya segelintir jenis bakteri yang dapat menyebabkan infeksi dan penyakit. Salah satunya adalah penyakit disentri basiler. Disentri basiler merupakan penyakit diare akut yang ditandai dengan tinja cair yang disertai dengan darah dan lendir. Untuk pengobatan penyakit disentri basiler, kami memilih kombinasi ketiga tanaman, yaitu ada jahe, bawang putih, dan serai. Penggunaan tumbuhan obat secara tradisional lebih disukai karena pada umumnya tumbuhan tersebut tidak menimbulkan efek samping seperti halnya obat sintetik. Di sini yang pertama ada rimpang jahe. Secara ilmiah, tanaman jahe sendiri keberadaannya sangat melimpah di Indonesia. Terlebih lagi, terdapat kandungan senyawa dalam ekstrak jahe yaitu minyak atsiri dan senyawa fenol yang memberikan aktivitas antibakteri. Hal ini menjadikan jahe berpotensi bila mana dijadikan sebagai obat alami dalam menghambat pertumbuhan bakteri Shigella dysentery. Nah, sedangkan secara empiris, jahe merupakan jenis tanaman rimpang yang populer dan dikenal sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Tanaman ini sejak tahun 1500 telah digunakan dalam pengobatan. Jahe banyak digunakan dalam ramuan obat tradisional, yaitu sebagai obat pencernaan dan perut kembung, sakit kepala, kerongkongan, mulas, dan batuk kering. Selain itu, jahe juga bermanfaat untuk menghangatkan tubuh dan disentri. Selanjutnya, ada bawang putih. Secara ilmiah, bawang putih dapat berkhasiat sebagai antibakteri. Bawang putih diduga diperankan oleh adanya senyawa-senyawa tiosulfinat, yaitu misalnya alisin. Sedangkan secara empiris, bawang putih digunakan untuk pengobatan kira-kira 5.000 tahun yang lalu dan telah digunakan kira-kira 3.000 tahun sebagai Chinese medicine. Bangsa Mesir, Babilonia, Yunani, dan Romawi juga telah menggunakan bawang putih untuk penyembuhan. Saat ini, bawang putih digunakan untuk membantu menurunkan kolesterol, digunakan juga pada disentri dan sebagai antimikroba. Kemudian ada serai. Secara ilmiah, daun serai juga dilaporkan mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid, dan berbagai senyawa lainnya. Flavonoid merupakan senyawa polifenol dengan kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan virus. Sedangkan secara empiris, serai dapat digunakan sebagai obat sakit kepala, batuk, nyeri lambung, diare, penghangat badan, penurun panas, disentri, dan pengusir nyamuk. Berikut kandungan kimia dan mekanisme kerja dari jahe merah. Kandungan kimia yang terdapat dalam jahe merah sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk memberikan efek farmakologi dan fisiologi seperti antioksidan, antiinflamasi, analgesik, antikarisinogenik, antibakteri, non-toksik, dan non-toksik mutagenik meskipun pada konsentrasi yang tinggi. Efek antibakteri terhadap Shigella dysentery dikarenakan adanya kandungan aktif dalam rimpang jahe, yaitu gingerol yang berfungsi menghambat aktivitas antibakterial fenolik flavonoid. Mekanismenya yaitu penghambatan dengan cara mendenaturasi protein dinding sel bakteri.
Penghambatan ini terjadi karena kerusakan pada komponen struktural membran sel bakteri dan menyebabkan terganggunya transportasi nutrisi atau senyawa dan ion, sehingga sel bakteri mengalami kekurangan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhannya. Berikut kandungan kimia dan mekanisme kerja dari bawang putih atau Allium sativum. Bawang putih mempunyai 33 komponen sulfur sebagai enzim, 17 asam amino serta banyak mineral, contohnya selenium. Bawang putih mempunyai komponen sulfur yang lebih besar dibandingkan dengan spesies allium yang lain. Komponen sulfur inilah yang memberikan bau khas serta bermacam efek obat dari bawang putih menurut Londe 2011. Senyawa sulfur yang sangat penting dari bawang putih yaitu alisin, di mana mekanisme antibakteri dari alisin adalah dengan cara menghalangi produksi RNA pada bakteri. Ketika RNA tidak dapat diproduksi, maka DNA akan ikut terhalangi. Alisin juga mempengaruhi sistem lipid pada bakteri. Selanjutnya yaitu kandungan kimia dan mekanisme kerja dari serai atau Cymbopogon nardus. Daun serai mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol. Di samping itu, daunnya juga mengandung minyak atsiri. Serai mengandung senyawa berbentuk padat dan berbau khas. Minyak atsiri serai terdiri dari berbagai senyawa. Salah satu kandungan yang terdapat dalam tanaman ini adalah polifenol. Di mana mekanisme kerjanya yaitu membunuh bakteri dengan cara mengubah permeabilitas membran sel, kemudian menghilangkan ion-ion dalam sel, menghalangi proton pump, dan menurunkan produksi adesonin trifosfat atau ATP. Minyak atsiri bersifat lipofilik yang dapat melewati dinding bakteri karena dinding bakteri terdiri atas polisakarida, asam lemak, dan fosfolipid. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan dinding sel sehingga dapat membunuh bakteri. Mekanisme kerja minyak atsiri adalah dengan menghambat stabilitas membran sel bakteri dan menyebabkan material sitoplasma menghilang. Jadi, alasan pengkombinasian dari ketiga tanaman ini yaitu dilihat dari mekanisme penghambatan bakteri, karena ketiganya memiliki mekanisme kerja yang sama yaitu sebagai antibakteri, sehingga dapat menghambat bakteri penyebab penyakit disentri basiler. Kombinasi tanaman herbal ditujukan untuk mengoptimalkan efek antibakteri dengan memperoleh kemampuan daya hambat bakteri yang lebih kuat, dikarenakan adanya kekuatan sinergis dari kombinasi jahe, serai, dan bawang putih. Menurut Spinella 2002, efek sinergis bahan aktif merupakan kondisi ketika efek yang dihasilkan oleh senyawa aktif secara bersama atau dari gabungan beberapa tanaman, dia lebih besar daripada jumlah dari efek tunggal atau pada satu tanaman saja dari masing-masing tanaman. Baiklah, itulah video pembelajaran dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.